Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdan, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Wali Songo beserta para pembina dan pengurus yayasan. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Jamaah Sholat Wali Songo beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Teristimewa kepada tamu kita Bapak Marjani dari Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah bidurikum Ustaz. Mudah-mudahan silaturahmi beliau ke tempat kita ini membawa keberkahan baik untuk jamaah maupun untuk pondok dan juga untuk umat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta sahabat-sahabat saya yang dari tempat yang jauh, kita sedikit membahas tentang pembahasan di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Karena di masa-masa pandemi ini kita perlu penguatan jiwa, perlu keteguhan hati agar berbagai ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik yang bersifat personal maupun global, itu terasa ringan. Ketika Allah coba para nabi Sulaiman dengan kekayaan yang melimpah, dengan jabatan yang tidak ada tandingannya, semua itu tidak membuat Nabi Sulaiman goyah. Demikian Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan cobaan yang bertubi-tubi, mulai dari hilangnya harta, hilangnya saudara, sampai diuji berbagai penyakit berpuluh-puluh tahun, tapi tidak sedikit pun menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam. Kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sifatnya global, berupa wabah pandemi yang sampai kapan berhenti tidak ada yang tahu di antara kita. Kalau masalah pandemi saja barangkali kita masih bisa menghadapi, tapi di saat pandemi ini berefek, berimbas pada berbagai aspek kehidupan. Ini yang membuat orang itu semakin pesimis dalam menghidupi problematika kehidupan. Maka ada mutiara-mutiara hikmah yang telah disusun oleh para ulama-ulama terdahulu agar apa? Agar spirit keimanan kita itu meningkat, terjaga ila yaumil qiyamah. Salah satu hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kaifa yusrafu qalbun suwarul aqwali muntabi'atun fi mir'ati. Ini tentang moto hati. Bagaimana mungkin hati kita bercahaya, kata Ibnu Athaillah, sementara dunia itu masih terlukis indah di dalam hati kita. Artinya apa? Ketika di dalam hati kita tergambar dunia, kemewahan indahnya dunia, maka kita akan jauh dari cahaya Allah yang akan menerangi hati kita. Maksudnya bagaimana? Untaian hikmah ini bukan melarang kita untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, beliau seorang pengusaha pun, pebisnis sukses, kaya raya. Utsman bin Affan, kaya raya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dimaksud untaian hikmah di sini, harta, benda, jabatan yang tidak bisa kita kendalikan, itulah
itulah yang akan menjadi penghalang nurullah, cahaya terhadap hati kita. Maka bagaimana agar sifat benda yang sifatnya duniawi ini tidak menghalangi hati kita? Maka kita yang harus menggenggam dunia, bukan dunia yang menggenggam kita. Ini kalimat hikmah. Artinya apa? Kita yang mengendalikan segala bentuk materi yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita lihat sehari-hari di pasar itu, orang tukang parkir, setiap hari mobilnya ganti-ganti. Hari ini mobilnya Grand Max, besok Pajero biasa tukang parkir. Pagi mobilnya puluhan, siang diambil satu persatu, hilang satu persatu. Sampai di sore hari tidak ada satupun mobil yang dia miliki. Pernahkah tukang parkir itu susah? Tidak pernah. Kenapa? Karena betapa banyak dunia yang ada di depannya, tidak ada 1% pun hak untuk memiliki. Tukang parkir hanya merasa semuanya adalah amal, semuanya adalah titipan. Begitu juga kalau kita hatinya ingin bersih, maka cara berpikir kita, harta, jabatan, dunia yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja kita, bukan milik kita, tapi titipan dari Allah. Harta kita berapapun yang kita miliki akan berpisah dengan kita. Ad-dunya fan, dunia pada waktunya akan sirna. Harta benda kita itu kekal ketika kita sedekahkan di jalan Allah. Maka ada 5 hal ucapan harta yang kita keluarkan di jalan Allah, kata Rasulullah. Salah satunya kuntu faniyatan fa'abawaitani. Ketika sedikit harta kita keluarkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan pesantren, itulah yang akan kekal selama. Selain itu akan sirna, berpisah dengan kita di akhir hayat kita nanti. Berapa banyak di bulan ini orang-orang yang sedang karirnya dalam puncak, ternyata meninggal dalam usia keemasannya. Banyak. Tidak ada artinya karir yang selama ini dia kejar, kecuali ketika sedikit titipan itu kita kembalikan di jalan Allah. Maka kalau kita ingin hati kita bercahaya, bersih, jadikan dunia itu dalam genggaman kita, bukan kita yang ada di dalam genggaman dunia. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbarun bisyahwati. Bagaimana kita bisa sampai, bisa usul kepada Allah wa huwa mukabbarun bisyahwati, sementara jiwa kita, hati kita masih terbelenggu oleh nafsu syahwat kita, syahwat dunia, nafsu kita. Selama kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka susah kita akan sampai usul ilallah, sampai kepada Allah. Kenapa? Karena keterbelengguan jiwa hati kita kepada nafsu itulah yang menjadi penghalang cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Maka mudah-mudahan dengan zikir seperti inilah yang akan mencuci, membersihkan hati kita dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Insya Allah kalau rutin setiap malam Sabtu istiqomah, maka insya Allah sholawat, zikir, ingat kepada Allah, kita memuji Rasulullah, inilah yang akan menerangi hati kita ketika kita susah mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga, kaifa yatma'u ayat khula khatratullah.
wa huwa lam yatatahhar min jinabati waflat. Bagaimana mungkin kita bisa hadir di hadapan Allah? Bagaimana mungkin Allah hadir dalam diri kita ketika hati kita itu tidak bersih, kotor dari kelalaian akan perintah Allah? Maka semakin kita taat kepada Allah, semakin cahaya Allah itu menerangi hati kita. Sebaliknya, semakin kita sering meninggalkan perintah Allah, semakin kita jarang bersolat, semakin kita jarang ingat zikir kepada Allah, maka hati kita itu semakin terhalang. Dan ketika hati itu tertutup, maka kita jauh dari rahmat dan hidayah Allah. Sedangkan yang terakhir, am kaifa yaju ayat kama daqaiqal asrar. Ini mahal ini para wali yang dapat, para ulama-ulama yang baru dapat merasakan ini. Bagaimana kita mengharap, bagaimana kita ingin memahami, dipahamkan sirrul asrar, rahasia-rahasia kehalusan, rahasia-rahasia kelembutan kebesaran Allah itu. Wa huwa lam yatub min ahwalihi, sementara dia enggan untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Maka Nabi sering saya jelaskan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu dalam sehari 70 lebih bertaubat kepada Allah yang sudah dijamin surga. Nah, kita, saya yang selalu berbuat dosa setiap saat, berapa kali sehari kita bertobat kepada Allah? Para wali Allah itu merasa berdosa ketika sedetik tidak ingat kepada Allah. Kita kadang lupa atau sengaja lupa tidak sholat maghrib, tidak merasa berdosa kepada Allah. Mudah-mudahan keempat hal yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu memicu kita untuk mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Karena laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinal nafs. Kekayaan sesungguhnya, kata Rasulullah, ketika hati ini merasa tenang, tentram, dan ketika hati ini diterangi oleh cahaya Allah, seberat apapun ujian yang kita hadapi akan terasa ringan untuk kita emban. Dan kita menjadi ma'as-sabirin, kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan ketika kita sabar menghadapi ujian, maka insya Allah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, sebelum kita tutup dengan doa, kita bersama-sama membaca sholawat nariyah dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan hidup kita, Allah menjaga kesehatan kita baik zahir maupun batin. Allahumma sholli sholatan
صراط الذين أنعمت عليهم